Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Firman Wahyudi. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai penghargaan Hugo Award, yang dimana tujuan dari video ini adalah untuk memenuhi tugas akhir semester dari mata kuliah sastra dunia. Oke, di slide selanjutnya di sini terdapat nama saya sendiri, Firman Wahyudi, dengan NIM 030404200055. Nah, di slide selanjutnya, di sini akan menjelaskan mengenai Hugo Award. Nah, oke, kita langsung saja. Penghargaan Hugo Award adalah suatu penghargaan sastra tahunan untuk karya fiksi ilmiah atau fantasi terbaik dan prestasi tahun sebelumnya yang diberikan pada konvensi fiksi ilmiah dunia dan dipilih oleh para anggotanya. Nah, Hugo secara luas dianggap sebagai penghargaan utama dalam fiksi ilmiah. Penghargaan ini dikelola oleh masyarakat fiksi ilmiah dunia. Itu dinamai Hugo Gernsback. Nah, pendiri majalah fiksi ilmiah perintis Amazing Stories. Nah, Hugo pertama kali diberikan pada tahun 1953 pada konvensi fiksi ilmiah dunia ke-11 dan telah diberikan setiap tahun sejak 1955. Nah, penghargaan awalnya diberikan dalam tujuan kategori. Kategori ini telah berubah selama bertahun-tahun dan penghargaan tersebut saat ini diberikan dalam tujuan dalam 17 kategori karya tulis dan drama. Nah, para pemenang menerima trofi yang terdiri dari kapal roket bergaya di pangkalan. Desain trofi ini berubah setiap tahun meskipun roketnya sendiri telah distandarisasi sejak tahun 1984. Nah, penghargaan Hugo dianggap sebagai penghargaan utama dalam genre fiksi ilmiah dan pemenangnya sering dicantumkan di sampul buku. Nah, selanjutnya ke The World Science. Nah, di The World Science Fiction Society atau disingkat dengan WSFS memberikan penghargaan Hugo setiap tahun untuk karya fiksi ilmiah atau fantasi terbaik dan prestasi tahun sebelumnya. Nah, Hugo secara luas dianggap sebagai penghargaan utama dalam fiksi ilmiah. Penghargaan ini dinamai Hugo Gernsback yang mendirikan majalah fiksi ilmiah perintis Amazing Stories dan dianggap sebagai salah satu bapak genre fiksi ilmiah. Nah, karya memenuhi syarat untuk mendapatkan penghargaan jika diterbitkan pada tahun kalender sebelumnya atau diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris pada tahun kalender sebelumnya. Tidak ada aturan tertulis tentang karya mana yang memenuhi syarat sebagai fiksi ilmiah atau fantasi, dan keputusan kelayakan dalam hal itu diserahkan kepada pemilih, bukan panitia penyelenggara. Nah, nominasi dan pemenang penghargaan Hugo dipilih dengan mendukung dan menghadiri anggota konvensi fiksi ilmiah dunia tahunan dan atau WorldCon, dan malam presentasi merupakan acara utamanya. Untuk setiap kategori Hugo, pemilih dapat memberikan peringkat tidak ada penghargaan. Sebagai salah satu pilihan mereka, pemilih diinstruksikan bahwa mereka melakukannya jika mereka merasa tidak ada calon yang layak mendapatkan penghargaan atau jika mereka merasa kategori tersebut harus dihapuskan seluruhnya. Nah, keenam karya pada surat suara untuk setiap kategori adalah yang paling banyak dinominasikan oleh anggota pada tahun itu, tanpa batasan jumlah cerita yang dapat dinominasikan. Dengan pengecualian pada tahun 1956, tahun-tahun pertama penghargaan tersebut tidak memasukkan pengakuan novel runner-up. Tetapi sejak 1959 semua kandidat telah dicatat. Sebelum tahun 2017, memungutan suara terakhir adalah 5 karya di setiap kategori. WorldCons umumnya diadakan menjelang awal September dan berlangsung di kota yang berada di seluruh dunia setiap tahun. Ide pemberian penghargaan di WorldCon diusulkan oleh Harold Leitz untuk konvensi tahun 1953. Idenya pun didasarkan pada Academy Award dengan nama Hugo yang diberikan oleh Robert A. Mandley. Trofi penghargaan tersebut diciptakan oleh Jack
MC Knight dan Ben Johnson pada tahun 1953 berdasarkan desain ornamen kap mobil tahun 1950-an. Wow, keren. Nah, itu terdiri dari kapal roket bersirip di atas dasar kayu. Setiap piala berikutnya kecuali piala tahun 1958 merupakan sebuah plakat serupa dengan desain aslinya. Trofi roket secara resmi didesain ulang pada tahun 1984 dan sejak itu hanya dasar trofi yang berubah setiap tahun. Tidak ada uang atau remunerasi lain yang terkait dengan Hugo selain trofi tersebut. Nah, kita lanjut ke Retro Hugo. Penghargaan Hugo retrospektif atau Retro Hugos ditambahkan sebagai konsep penghargaan Hugo pada tahun 1996. Itu adalah penghargaan yang diberikan selama bertahun-tahun, di mana awalnya tidak ada Hugo yang diberikan. Sebelum tahun 2017 mereka dapat diberikan untuk pekerjaan dalam 1 tahun, 50, 75 atau 100 tahun sebelumnya setelah 1939, di mana ada WorldCon tetapi tidak ada Hugo yang diberikan. Retro Hugos diberikan oleh WorldCon dalam kategori yang sedang digunakan dan bersifat opsional. Beberapa WorldCon telah memilih untuk menghadiahkan mereka meskipun 1 tahun memenuhi syarat. Nah, bahkan selama bertahun-tahun pemberian Retro Hugos, tidak semua kategori menerima nominasi yang cukup untuk menerima surat suara. Nah, pada tahun 2017, tahun-tahun yang memenuhi syarat ditentukan menjadi 1939 sampai 1952 dan 1954 yang memperluas kemungkinan tahun-tahun untuk memasukkan tahun-tahunnya pasca 1939, di mana tidak ada WorldCon yang diadakan sama sekali. Nah, dari 15 tahun yang memenuhi syarat, penghargaan telah diberikan selama 8 tahun. Nah, kita lanjut ke sejarah Hugo Awards. Nah, kita mulai dari tahun 1950-an. Penghargaan Hugo pertama dipersembahkan di WorldCon ke-11 di Philadelphia pada tahun 1953 yang menghadiahkan Hugo dalam 7 kategori. Penghargaan yang diberikan pada tahun itu pada awalnya disusun sebagai acara 1 kali, meskipun penyelenggara berharap konvensi berikutnya juga akan mempresentasikannya. Nah, pada saat itu WorldCon sepenuhnya dijalankan oleh komite masing-masing sebagai acara independen dan tidak memiliki pengawasan antar tahun. Jadi tidak ada mandat untuk konvensi masa depan untuk mengulang penghargaan dan tidak ada aturan yang ditetapkan untuk bagaimana melakukannya. Nah, WorldCon 1954 memilih untuk tidak melakukannya, tetapi penghargaan tersebut dipulihkan di WorldCon 1955 dan setelah itu menjadi tradisional. Penghargaan itu disebut penghargaan pencapaian fiksi ilmiah tahunan dengan penghargaan Hugo sebagai nama tidak resmi tetapi lebih dikenal. Nah, nama panggilan tersebut diterima sebagai nama alternatif resmi pada tahun 1958. Dan sejak penghargaan tahun 1992, nama panggilan tersebut telah diadopsi sebagai nama resmi penghargaan tersebut, teman-teman. Nah, selama beberapa tahun pertama, penghargaan Hugo tidak memiliki aturan publikasi dan diberikan untuk karya yang diterbitkan pada tahun sebelumnya, menjelang konveksi yang tidak ditentukan, tetapi umumnya mencakup periode antar konveksi daripada tahun kalender. Nah, pada tahun 1959, meskipun masih belum ada pedoman formal yang mengatur penghargaan tersebut, beberapa aturan ditetapkan yang kemudian menjadi tradisi. Dan kita lanjut ke 1960-an. Nah, pada tahun 1961, teman-teman, setelah pembentukan WSFS untuk mengawasi setiap komite WorldCon, aturan formal ditetapkan dalam konstitusi WSFS yang mengamanatkan pemberian penghargaan sebagai salah satu tanggung jawab masing-masing komite penyelenggara WorldCon. Aturan-aturan tersebut membatasi pemungutan suara kepada anggota konvensi di mana penghargaan akan diberikan, sambil tetap mengizinkan siapapun untuk menominasikan karya. Nominasi tersebut dibatasi untuk anggota konvensi atau konvensi tahun sebelumnya pada tahun 1963.
Pedoman tersebut juga menentukan kategori yang akan diberikan yang hanya dapat diubah oleh Dewan Masyarakat Fiksi Ilmiah Dunia. Nah, kategori ini adalah untuk novel terbaik, fiksi pendek atau cerita pendek di definisi luas, prestasi drama majalah, profesional, artis profesional, dan fanzine terbaik. Nah, 1963 juga merupakan tahun kedua di mana No Award memenangkan sebuah kategori, sekali lagi untuk dramatic presentation. Nah, pada tahun 1964, pedoman diubah untuk memungkinkan konvensi individu membuat kategori tambahan yang dikodifikasikan hingga 2 kategori untuk tahun itu. Penghargaan tambahan ini secara resmi ditetapkan sebagai penghargaan Hugo, tetapi tidak perlu diulang oleh konvensi mendatang. Kemudian disesuaikan untuk hanya diizinkan 1 kategori tambahan, sementara penghargaan Hugo khusus ini telah diberikan dalam beberapa kategori, hanya sedikit yang diberikan selama lebih dari 1 tahun. Dan kita lanjut ke 1970-an. Sementara secara tradisional 5 karya telah dipilih untuk nominasi di setiap kategori dari nominasi yang diusulkan. Nah, pada tahun 1971 ini ditetapkan sebagai aturan formal kecuali ikatan. Pada tahun 1973 WSFS menghapus kategori majalah profesional terbaik dan penghargaan editor profesional terbaik diberikan sebagai penggantinya untuk mengenal atas sebagai pengganti antologi orisinal. Nah, setelah tahun itu pedoman diubah lagi untuk menghapus penghargaan yang dimandatkan dan sebagai gantinya mengizinkan hingga 10 kategori yang akan dipilih oleh setiap konvensi, meskipun diharapkan serupa dengan disajikan pada tahun sebelumnya. Nah, kita lanjut ke tahun 1980-an dan sampai 1990-an. Nah, pada tahun 1980 teman-teman, kategori untuk buku non-fiksi terbaik kemudian berganti nama menjadi karya terkait terbaik. Nah, ditambahkan diikuti dengan kategori untuk semi-prozen terbaik atau majalah semi profesional pada tahun 1984. Nah, pada tahun 1983 anggota gereja Scientology didorong oleh orang-orang seperti Charles Platt untuk dinominasikan sebagai Blue Battlefield Earth yang ditulis oleh pendiri organisasi L. Ron Hubbard untuk penghargaan novel terbaik. Itu tidak membuat pemungutan suara terakhir. Nah, kampanye lain diikuti pada tahun 1987 untuk nominasikan Hubbard Black Genius itu membuat pemungutan suara terakhir, tetapi selesai di belakang No Award. Nah, pada tahun 1990 penghargaan karya seni asli terbaik diberikan sebagai penghargaan Hugo khusus dan terdaftar lagi pada tahun 1991 meskipun tidak benar-benar diberikan dan kemudian ditetapkan sebagai penghargaan Hugo resmi. Itu kemudian dihapus dari status ini pada tahun 1996 dan belum diberikan sejak itu. Retro Hugos dibuat pada pertengahan 1990-an dan pertama kali diberikan pada tahun 1996. Nah, kita lanjut ke tahun 2000. Nah, penghargaan Hugo khusus lainnya untuk situs web terbaik diberikan 2 kali pada tahun 2002 dan 2005. Tetapi tidak pernah dimasukkan sebagai kategori permanen. Pada tahun 2003 penghargaan Dramatic Presentation dibagi menjadi 2 kategori, long form dan short form. Nah, ini diulangi dengan kategori editor profesional terbaik pada tahun 2007. Tahun 2009 terlihat penambahan kategori cerita grafis terbaik dan pada tahun 2012 sebuah penghargaan untuk siaran penggemar terbaik ditambahkan. Nah, pada tahun 2015 2 kelompok penulis fiksi ilmiah anak anjing sedih yang dipimpin oleh Brent R. Torgersen dan Larry Correia dan anak anjing Rabbit yang dipimpin oleh Fog Day masing-masing mengajukan daftar nominasi yang disarankan serupa yang mendominasi suara. Dan mungkin itu saja suara. Dan kampanye
PPS telah berjalan selama 2 tahun sebelumnya dalam skala yang lebih kecil. Dengan keberhasilan yang terbatas, para pemimpin kampanye mencirikan mereka sebagai reaksi terhadap nominasi ceruk akademik terang-terangan dengan hukum menjadi penghargaan tindakan afirmatif yang lebih menyukai penulis dan karakter wanita dan non kulit putih. Nah, menghadapi kampanye tersebut, seperangkat aturan baru yang disebut E Pluribus Hugo disahkan pada tahun 2015 dan diratifikasi pada tahun 2016 untuk mengubah proses nominasi. Nah, pada tahun 2018 kategori permanen terbaru seri terbaik dimulai itu dijalankan tahun sebelumnya sebagai penghargaan Hugo khusus sebelum diratifikasi pada pertemuan bisnis. Nah, penghargaan Hugo khusus lainnya untuk buku semi terbaik diberikan pada tahun 2019 tetapi tidak diulangi atau dijadikan kategori permanen. Penghargaan Hugo 2021 menampilkan penghargaan Hugo khusus untuk video game. Komite Studi Hugo sedang mengevaluasi proposal untuk kategori game terbaik atau pengalaman interaktif yang mungkin mereka atau orang lain usulkan ke konveksi 2022. Dan mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan mengenai penghargaan Hugo Award. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.